Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamih wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabiha wa la misla wa la niddalah wa la hadda wa la jussata wa la a'dha'alah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qa'idana wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ada sebuah amalan yang ringan dilakukan dan ini memberatkan timbangan, memberatkan timbangan. Dan amalan ini juga dicintai Allah yang Maha Penyayang. Yang amalan ini jika dilakukan, maka Allah memasukkan seseorang itu ke dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan dan menjauhkan dari siksa api neraka yang penuh siksaan, ya. Namun seringkali dilalaikan oleh banyak orang. Yaitu apa? Dzikrullah. Dzikir kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak berzikir, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dari surat Al-Ahzab ayat 41, yang maknanya adalah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, ya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Hal ini sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Rawahul Bukhari. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, berzikir kepada Allah itu bisa dilakukan dengan hati atau dengan lisan, ya, dengan hati atau dengan lisan. Dzikir dalam hati artinya menghadirkan dalam hati rasa takut kepada Allah dengan pengagungan dan cinta kepada Allah Ta'ala. Dzikir hati ini misalnya adalah ingat kepada Allah, itu lebih utama daripada berzikir dengan lisan, ya. Jadi berzikir dengan lisan yang tidak disertai menghadirkan dalam hati rasa takut dan pengagungan dan juga cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir dalam hati yang menghadirkan rasa takut kepada Allah, juga disertai pengagungan kepada Allah dan juga cinta kepada Allah Ta'ala, ini jauh lebih baik daripada zikir dengan lisan tanpa dihadirkan rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah dan cinta kepada Allah Ta'ala.
Nah inilah. Jadi zikir yang paling utama dan sempurna adalah menggabungkan antara zikir hati dan juga zikir lisan. Kemudian zikir lisan yang disertai zikir hati tersebut tidak seyogianya ditinggalkan hanya karena khawatir disangka orang lain berbuat riya. Yaitu berbuat riya adalah melakukan perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain. Semestinya yang dilakukan adalah tetap berzikir dengan lisan dan hati dan berusaha untuk melakukannya dengan tujuan mengharap ridha Allah Ta'ala semata. Karena meninggalkan perbuatan yang baik tersebut yang disebabkan manusia juga tergolong riya. Ya, meninggalkan perbuatan baik yang disebabkan karena manusia juga tergolong riya. Jadi riya itu adalah perbuatan baik yang mengharapkan pujian, ya, dan juga meninggalkan perbuatan baik karena manusia, karena disebabkan manusia itu juga perbuatan riya. Jadi tidak boleh. Maka yang benar bagaimana? Tetap melakukan kebaikan dengan mengharap ridha Allah, bukan mengharap ridha manusia. Tidak. Jadi mengharap ridha Allah Ta'ala. Jadi kita berlatih untuk mengharap ridha Allah. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seandainya kita selalu lakukan, seandainya kita selalu khawatir akan omongan dan sikap orang lain tentang apa yang kita lakukan, maka akan tertutup banyak sekali pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu kalau kita khawatir terus-menerus akan omongan orang lain. Jadi apa yang harus dilakukan? Bagaimana, apa yang dimaksud dzikir kepada Allah? Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, ketahuilah bahwa keutamaan dzikir itu tidak terbatas pada tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan semacamnya. Bahkan setiap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia termasuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Demikianlah yang dikatakan sahabat Sa'id bin Zubair radhiyallahu an dan para ulama lainnya. Al-Imam Atha, salah seorang ulama di kalangan tabi'in rahimahullah, berkata, majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Ya, majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Bagaimana engkau membeli dan menjual, sholat dan berpuasa, menikah dan mentalak, berhaji dan semisalnya. Itu adalah majelis zikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Waddzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Maknanya adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Lalu apa yang dimaksud banyak berzikir dalam ayat tersebut? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud banyak berzikir kepada Allah dalam ayat tersebut adalah berzikir kepada Allah setelah sholat 5 waktu pada pagi dan petang, ketika akan tidur, ketika bangun dari tidur, ketika berangkat dari rumah, pulang ke rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan Imam Mujahid rahimahullah
mengatakan bahwa tidaklah seseorang disebut banyak berzikir sebelum ia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berbeda dengan pendapat di atas, ya, pendapat dua orang imam tadi, Imam Atha rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, maka ia tergolong sebagai orang yang banyak berzikir. Nah, ini banyak perbedaan, ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aiqadar rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla raq'ataini jami'an kutiba fid dzakirin Allah katsiran wad dzakirat." Ya, jadi rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Jika seorang membangunkan istrinya jika pada waktu malam, ya, lalu keduanya sholat 2 rakaat, ya, maka keduanya tercatat ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir. Jadi banyak perbuatan yang itu banyak sekali. Jadi banyak bacaan zikir yang sangat beragam. Di antara sekian banyak bacaan zikir, manakah yang paling utama? Jadi bacaan zikir yang paling baik dan paling utama adalah lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam banyak hadis, salah satunya an Abi Dzarrin radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah allimni ilma yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Qal idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanah fa innaha bi asyri amsalha. Qala qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanati hiya. Qala hiya ahsanul hasanat. Dari Abu Dzar radhiyallahu an ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau Rasulullah bersabda, jika engkau mengerjakan keburukan, maka lakukanlah kebaikan. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Beliau bersabda, la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan. Jadi mengenai banyaknya berzikir dan lain sebagainya, maka ada adab untuk berzikir, ya, adab untuk berzikir. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan bahwa di antaranya adab berzikir adalah yang pertama, jika dilakukan duduk, maka hendaklah duduk dengan menghadap kiblat, penuh perendahan diri, khusyuk, tenang, dan menundukkan kepala. Ini adab yang pertama. Yang kedua, hendaklah berzikir di tempat yang tenang, jauh dari hal-hal yang mengganggu pikiran, dan tempat itu bersih, suci, ya. Bersih itu artinya suci, ya, suci, ya, seperti masjid dan tempat-tempat lain yang dimuliakan. Yang ketiga, hendaklah mulut dalam keadaan bersih. Jika mulut bau, maka hendaklah menghilangkannya dengan cara bersiwak, ya, dengan cara bersiwak. Ketika berzikir, ini yang keempat, ketika berzikir hendaklah merenungkan dan menadaburkan, ya, tadabbur, ya, makna zikir yang dibaca, ya. Jadi mengetahui makna berzikirnya, makna zikir yang dibaca.
Ini adalah adab cara berzikir dengan baik, yaitu akhlak berzikir dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin yang banyak berzikir, yang memperbanyak zikir dalam semua keadaannya, terutama dengan zikir-zikir yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan bersinar hatinya. Semua kegelapan akan sirna dari hatinya. Jernih jiwanya, cemerlang pikirannya, dan dihindarkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah akan menurunkan ketenangan di dalam batinnya dan ketentraman dalam hatinya pada seorang mukmin tersebut. Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan cara apa? Dengan mengingat Allah Ta'ala. Hanyalah mengingat Allah Ta'ala. Hanya dengan mengingat Allah Ta'ala hati menjadi tentram. Ya, jadi inilah khasiat dan makna berzikir, kaidah dan adab juga cara berzikir dengan baik. Jadi saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman yang melihat video ini, perbanyaklah berzikir kepada Allah Ta'ala, ya, supaya bermanfaat, supaya manfaat dan mempunyai keutamaan berzikir yang bisa kita rasakan serta mendapat pahala dari berzikir, ya. Lalu bagaimana supaya menghilangkan sifat riya tadi? Ingatlah bahwa pujian itu tidak menyebabkan apa-apa, ya, tidak istilahnya begini. Ketahuilah bahwa kita ini berbuat baik itu karena pertolongan Allah, dan kita meninggalkan maksiat itu karena perlindungan Allah. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, apalagi riya, ya. Jadi kita berbuat baik, berzikir kepada Allah Ta'ala itu karena pertolongan Allah. Maka harus memperbanyak berzikir, membaca zikir dengan benar sesuai tempat yang baik, tempat berzikir dengan benar, makhorijul huruf juga benar, disertai dengan kesungguhan hati, niat yang ikhlas dengan kekhusyuan, ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semua yang menonton video ini di channel Warga NU supaya memperbanyak berzikir, ya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.